Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang keselamatan, kesehatan, dan manajemen risiko pada mata kuliah MSDM berbasis digital bersama Ibu Dr. Nova Mardiana. Nah, pertama, mengapa sebenarnya peran manajemen dalam keselamatan itu sangatlah penting dan krusial? Pertama, praktek keselamatan yang buruk itu akan menaikkan upah karena upah itu sendiri cenderung lebih tinggi pada pekerjaan dengan kondisi kerja yang jauh lebih beresiko. Kedua, keselamatan yang buruk, cedera, serta penyakit yang ditimbulkannya sebenarnya akan meningkatkan biaya seperti biaya medis, kompensasi pekerja, dan juga tentunya hilangnya produktivitas perusahaan. Sebagai salah satu contoh, di Amerika Serikat itu sendiri, kehilangan pendengaran terkait pekerjaan itu membebani pemberi pekerja sekitar 242 juta US dollar hanya dalam 1 tahun. Itu pun hanya dari kompensasi pekerja saja. Padahal sebenarnya biaya ini sangat mungkin dihindari melalui penutup telinga, penyumbat telinga, dan juga pelatihan keselamatan kerja yang baik. Maka dari itu, salah satu cara termudah untuk memangkas biaya dan juga meningkatkan laba adalah dengan membelanjakan uang untuk meningkatkan keselamatan kerja, agar kita dapat terhindar dari biaya-biaya yang tidak diinginkan nantinya dan juga agar produktivitas perusahaan tetap berjalan dengan baik. Lalu yang selanjutnya, apa sih peran manajemen dalam keselamatan? Yang pertama, menentukan standar kebijakan keselamatan kerja. Yang kedua, mempublikasikan kebijakan keselamatan. Yang ketiga, memberikan contoh keselamatan. Yang keempat, memberikan prioritas tinggi pada masalah keselamatan. Lalu yang kelima, mengawasi pelaksanaan kebijakan keselamatan. Contohnya, seperti pada perusahaan Louisiana Pacific, memulai semua rapat dengan pesan keselamatan singkat. Lalu, Georgia Pacific mengurangi biaya kompensasi pekerjanya dengan mengharuskan manajer mengurangi separuh kecelakaan atau kehilangan 30% bonus mereka. Lalu contoh yang ketiga yaitu PT ABB mengharuskan para eksekutifnya untuk melakukan tur observasi keselamatan di fasilitas, lokasi, dan proyek perusahaan setidaknya setiap 3 bulan. Fakta dasar tentang hukum keselamatan dan Occupational Safety and Health Administration atau yang biasa disingkat dengan OSHA. Yang pertama, Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja tahun 1970. Undang-undang ini disahkan oleh Kongres pada tahun 1970 untuk menjamin sejauh mungkin setiap pekerja, pria dan wanita di negara mendapatkan kerja yang aman dan sehat serta untuk melestarikan sumber daya manusia. Yang kedua, Administrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau OSHA, yaitu badan yang dibentuk dalam Departemen Tenaga Kerja akan menetapkan standar keselamatan dan kesehatan untuk hampir semua pekerja di Amerika Serikat. Dan selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 yaitu tentang ketenagakerjaan dan ada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau yang biasa disingkat dengan SMK 3. Lalu selanjutnya adalah Administrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau OSHA. Apa sih tujuan dari OSHA itu? Tujuan dari OSHA adalah untuk melaksanakan Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan untuk menetapkan serta menegakkan standar keselamatan dan kesehatan yang berlaku bagi hampir semua pekerja. Lalu apa aja sih program kerja dari OSHA itu? Program kerja dari OSHA adalah program perlindungan sukarela atau VPP, yaitu membebaskan dari ekspensi rutin bagi perusahaan yang memiliki kebijakan dan program yang disetujui OSHA dan tingkat cedera dan penyakit di bawah rata-rata. Lalu selanjutnya apa aja sih yang harus dilaporkan perusahaan ke OSHA? Yang pertama adalah penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja yaitu setiap kondisi atau gangguan abnormal yang disebabkan oleh faktor lingkungan yang terkait dengan pekerjaan. Lalu yang kedua adalah cedera akibat virus. Misalnya membutuhkan perawatan medis, kehilangan kesadaran, pembatasan pekerjaan, pembatasan gerak, atau pemindahan ke pekerjaan lainnya. Lalu yang ketiga mengakibatkan kematian. Jika terjadi kecelakaan di tempat kerja besar ataupun kecil, perusahaan wajib melaporkan kecelakaan tersebut ke kantor OSHA terdekat.
Selanjutnya ini ada standar OSHA. Yang pertama ada inspeksi. Jadi OSHA menegakkan standarnya melalui inspeksi dan jika perlu yaitu surat panggilan. Prioritas inspeksi OSHA sendiri ini meliputi dari yang tertinggi hingga yang terendah, bahaya yang mengancam, cedera dan penyakit parah, keluhan pekerja, rujukan bahaya dari lembaga lain, inspeksi industri yang berisiko tinggi, dan inspeksi tindak lanjut. Yang kedua ada hukuman OSHA. Hukuman OSHA OSHA menghitung denda berdasarkan beratnya pelanggaran, biasanya dengan mempertimbangkan hal-hal seperti ukuran bisnis, riwayat kepatuhan perusahaan, dan itikat baik pemberi kerja. Pemberi kerja yang mengajukan pemberitahuan keberatan dalam mengajukan bisa dapat mengajukan banding selama bertahun-tahun. Jadi nanti OSHA mempublikasikan hasil pemeriksaannya ini biasanya secara daring. Seperti itu. Selanjutnya ini ada hak dan tanggung jawab pengusaha dan pekerja. Jadi pengusaha dan pekerja ini sama-sama memiliki hak dan tanggung jawabnya. Untuk tanggung jawab dari pengusaha itu sendiri adalah menyediakan tempat kerja yang bebas dari bahaya yang dikenali. Selanjutnya ada memenuhi standar minimal pemerintah, dan yang terakhir adalah melakukan monitoring rutin. Kalau untuk hak dan kewajiban dari pengusaha itu sendiri yaitu menegakkan peraturan pekerja untuk mematuhi segala instruksi dan keselamatan dan kesehatan kerja yang ada. Selanjutnya dari pekerja, kalau untuk pekerja itu memiliki tanggung jawab yang pertama adalah mematuhi peraturan dan kebijakan perusahaan termasuk jam kerja, kode etik, dan prosedur keselamatan. Yang kedua adalah melakukan monitoring rutin. Yang ketiga mematuhi semua standar yang ada dan berlaku di perusahaan tersebut. Yang terakhir adalah melaporkan kondisi bahaya kepada supervisor. Selanjutnya adalah hak dan kewajiban. Jadi hak dan kewajiban dari pekerja itu sendiri menuntut keselamatan dan kesehatan kerja tanpa takut adanya hukuman. Selanjutnya, apa penyebab kecelakaan kerja? Kecelakaan kerja dapat disebabkan oleh berbagai faktor, terutama kondisi yang tidak aman di tempat bekerja. Beberapa penyebab kondisi tidak aman dapat menyebabkan kecelakaan kerja yaitu: yang pertama, peralatan yang tidak dijaga dengan baik. Peralatan yang tidak dirawat dan dipelihara dengan baik dapat menyebabkan kerusakan, peningkatan resiko kecelakaan. Yang kedua, peralatan yang rusak. Penggunaan peralatan yang rusak atau tidak berfungsi dengan baik dapat membahayakan pekerjaan dan menyebabkan kecelakaan. Yang ketiga, prosedur berbahaya di sekitar mesin atau peralatan. Prosedur kerja yang tidak aman atau tidak sesuai standar di sekitar mesin dan peralatan dapat meningkatkan risiko kecelakaan. Yang keempat, penyimpanan yang tidak aman. Penyimpanan barang atau peralatan yang tidak tertata dengan baik seperti kemacetan, kelebihan muatan dapat menyebabkan bahaya tersandung atau tertimpa. Yang kelima, pencahayaan yang tidak tepat. Pencahayaan yang tidak memadai seperti silau atau kurangnya cahaya dapat mengurangi visibilitas dan meningkatkan risiko kecelakaan. Yang keenam, tumpahan di lantai. Tumpahan cairan atau bahan di lantai dapat menyebabkan pekerja tergelincir atau terjatuh. Selanjutnya yang ketujuh, adanya bahaya tersandung. Adanya rintangan atau halangan di lorong dapat menyebabkan pekerja tersandung dan jatuh. Yang ke-8, bekerja di ketinggian. Pekerjaan yang dilakukan di ketinggian seperti tangga atau perancah memiliki risiko jatuh yang tinggi. Yang ke-9, bahaya listrik. Kabel listrik yang rusak atau tidak terlindungi dapat menyebabkan sengatan listrik dan kebakaran. Untuk solusi untuk mengurangi kecelakaan kerja yaitu dengan mengidentifikasi dan menghilangkan kondisi tidak aman di tempat bekerja. Upaya ini dapat mencakup perawatan peralatan, perbaikan prosedur kerja, baik perbaikan tata letak dan peningkatan pencahayaan. Yang kedua, selanjutnya penyebab tindakan karyawan tidak aman. Tindakan karyawan yang tidak aman seringkali disebabkan oleh berbagai faktor yang saling terkait. Berikut beberapa penyebab utama yang dapat memicu tindakan tersebut. Kondisi kerja yang memicu tindakan tidak aman. Salah satu penyebab utama tidak aman di tempat kerja yaitu kondisi kerja yang tidak mendukung. Misalnya pada pekerjaan di anjungan minyak, mereka sering menghadapi tekanan yang tinggi dan tingkat stres yang meningkatkan akibat tuntutan pekerja yang berat dan lingkungan kerja yang berbahaya. Yang kedua, kurangnya pelatihan yang diperlukan.
Tanpa pelatihan yang tepat, karyawan mungkin tidak memahami cara menggunakan peralatan dengan aman atau prosedur kerja yang benar. Pelatihan yang tidak memadai juga dapat menyebabkan ketidakpahaman tentang resiko yang ada di lingkungan kerja. Karyawan tidak mempelajari prosedur yang aman juga menjadi salah satu penyebab tindakan tidak aman. Meskipun prosedur keselamatan telah ditetapkan, tidak semua karyawan mungkin mengingat atau memahami pentingnya untuk mengikuti langkah-langkah tersebut. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu cara mencegah kecelakaan. Yang pertama, analisa bahaya pekerjaan. Kita harus menganalisa bahaya pekerjaan di tempat kita yang akan kita lakukan. Dengan cara pertama, kita bisa bertanya kepada supervisor atau atasan yang ada di tempat, atau bisa juga bertanya kepada teman sejawat yang lebih dulu mengetahui cara kerja alat tersebut. Biasanya kita bisa mengajukan pertanyaan, contoh apa yang salah, apa konsekuensinya, bagaimana bisa terjadi, apa faktor pendukung lainnya. Nah, di sini ada daftar list untuk pengecekan. Kita bisa lihat contoh pengecekan kesiapan APD pekerja. Bisa juga kita lihat kelengkapan atau kesigapan kita dalam menghadapi bahaya seperti perlengkapan APAR. Dan yang kedua, tinjauan keselamatan operasional. Tinjauan keselamatan operasional dilakukan oleh lembaga untuk memastikan apakah unit di bawah yurisdiksinya mematuhi semua undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan keselamatan yang berlaku. Yang ketiga, alat pelindung diri. Nah, alat pelindung diri ini adalah alat yang kita gunakan saat bekerja untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan. Contoh alat pelindung diri yang biasa kita lihat adalah helm, sepatu safety, rompi pantul, bisa juga sarung tangan yang berhubungan dengan pekerjaan kita sehingga pekerjaan kita bisa selamat. Saya ingin menjabarkan terkait dengan mengurangi tindakan tidak aman. Yang pertama, kita harus melakukan screening terhadap lingkungan pekerjaan kita. Ini adalah bagian kita untuk mengenali medan pekerjaan kita seperti apa, sehingga kita bisa melakukan antisipasi tindakan yang tidak aman. Berikutnya, kita juga harus melakukan pelatihan keselamatan, yang dimana pelatihan ini sangat penting untuk kita juga mendapatkan keamanan ya dalam kita bekerja. Terus juga ada baiknya juga dilakukan pembuatan poster-poster seperti utamakan keselamatan dan sebagainya. Insentif juga penting untuk si SDM ini bisa menjaga posisi kerja dia. Kemudian juga penguatan positif untuk SDM itu sendiri. Yang berikutnya, kita juga harus menumbuhkan budaya keselamatan. Budaya ini sangat penting agar kita melakukan pekerjaan kita dengan hati-hati. Dan ketika perusahaan itu memiliki budaya positif terkait dengan keselamatan, maka lingkungan kerja ini akan menjadi lingkungan yang sangat-sangat aman. Berikutnya, menciptakan lingkungan yang mendukung untuk kita bekerja secara aman. Terus juga menetapkan kebijakan keselamatan yang harus diterapkan di perusahaan kita atau perusahaan tempat kita bekerja, sehingga bisa menjadikan keselamatan menjadi garda terdepan kita dalam bekerja. Berikutnya, menetapkan tujuan pengendalian kerugian tertentu, dan selanjutnya adalah program kesadaran berbasis perilaku dan keselamatan. Itu yang berkaitan dengan mengurangi tindakan tidak aman. Yang berikutnya, kita juga harus melakukan audit atau inspeksi keselamatan dan kesehatan secara berkala. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menguatkan kita dalam melakukan keamanan dan keselamatan kerja dalam lingkungan pekerjaan kita. Itu yang pertama adalah melakukan audit keamanan menggunakan daftar periksa secara berkala.
Nah, ini difungsikan agar eh, situasi pekerjaan kita itu menjadi aman, dan kita juga memiliki standarisasi seperti apa keselamatan kerja itu sendiri. Makanya kita harus punya semacam mungkin KPI seperti itu yang berkaitan dengan standar keselamatan. Yang kedua, kita menyelidiki semua kecelakaan dan yang nyaris celaka. Jadi kita harus mengevaluasi kenapa nih terjadinya kecelakaan kerja dan apa yang menjadi penyebab, apakah human error ataukah ada hal lain gitu. Yang berikutnya juga kita harus membuat perangkat lunak pengaduan keselamatan berbasis digital. Perangkat lunak ini difungsikan untuk SDM ini bisa melakukan keselamatan secara mandiri dengan adanya perangkat lunak tadi. Nah, teman-teman, selanjutnya yaitu mengenai hal-hal yang dapat membahayakan kesehatan di tempat kerja. Dan apa aja sih masalah dan bagaimana solusinya? Yang pertama yaitu adanya bahan kimia dan mengenai kebersihan industri. Nah, yang pertama, perusahaan itu harus mempunyai batas aman untuk paparan bahan kimia yang berbahaya di tempat kerja. Yang kedua, perusahaan itu harus mempunyai pekerja khusus yang memang untuk menjaga keamanan pekerja dari bahan kimia. Yang ketiga, untuk mengetahui adanya bahaya atau tidak, maka perusahaan itu harus rutin memeriksa tempat kerjanya dan bisa menanyakan kepada pekerja apakah di lingkungan kerja tersebut ada bahaya atau tidak. Karena bisa dikatakan pekerja itu lebih tahu bagaimana kondisi dan situasi di lingkungan kerjanya. Nah, setelah perusahaan tahu ada bahaya, maka perusahaan itu harus bisa mengukur seberapa besar bahayanya. Dan selanjutnya, untuk mengatasi bahaya tersebut, perusahaan itu bisa memperbaiki sistem ventilasi, semisal hal-hal yang membahayakan sistem pernafasan bagi pekerja. Dan selanjutnya bisa melatih pekerja dan juga bisa memberikan APD sebagai pilihan terakhir bagi pekerja. Hal-hal yang dapat membahayakan kesehatan di lingkungan kerja selanjutnya yaitu penggunaan asbes yang bisa menjadi ancaman serius di tempat kerja. Mengapa demikian? Karena seperti yang kita tahu bahwa masih banyak perusahaan di Indonesia yang menggunakan asbes sebagai atapnya. Padahal jelas-jelas asbes itu sudah dilarang dan sangat berbahaya. Mengapa sangat berbahaya? Karena jika serat asbes itu terhirup oleh kita, maka bisa menyebabkan penyakit paru-paru yaitu berupa asbestosis dan bisa berkembang menjadi kanker paru-paru. Lantas bagaimana perusahaan itu harus mencegah bahaya asbes tersebut? Maka yang pertama, perusahaan itu harus selalu memantau kualitas udara. Yang kedua, perusahaan itu harus menggunakan pengendalian teknik seperti menggunakan ventilasi yang baik dan juga bisa mengisolasi area yang sudah terkontaminasi asbes tersebut. Yang ketiga, pekerja itu harus selalu menggunakan alat pelindung diri. Nah, dari OSHA itu sudah memiliki peraturan yang ketat terkait penanganan asbes di tempat kerja. Nah, tujuannya itu untuk melindungi pekerja dari resiko penyakit yang disebabkan oleh paparan asbes. Masalah penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan di tempat kerja. Banyak pekerja, sekitar 15%, pernah menyalahgunakan narkoba atau alkohol di tempat kerja. Hal ini bisa menyebabkan kecelakaan kerja, menurunnya produktivitas, dan kerugian finansial bagi perusahaan. Uji narkoba, banyak perusahaan melakukan tes narkoba untuk calon karyawan dan karyawan yang sudah bekerja. Adapun, perusahaan seringkali menerapkan program untuk mencegah penyalahgunaan narkoba seperti pelatihan, konseling, dan tes narkoba secara berkala. Ada perdebatan mengenai efektivitas tes narkoba itu dan dampaknya terhadap karyawan. Selanjutnya yaitu stres, burnout, dan depresi. Stres kerja adalah masalah umum yang bisa disebabkan oleh beban kerja yang berat, tenggat waktu yang ketat, atau lingkungan kerja yang tidak nyaman. Stres ini bisa berdampak buruk pada kesehatan fisik dan mental, seperti penyakit jantung, depresi, dan penurunan produktivitas. Cara mengatasi stres kerja yaitu secara individu melakukan manajemen waktu, relaksasi, olahraga, dan mencari dukungan sosial. Secara perusahaan melakukan program pelatihan, manajemen stres, lingkungan kerja yang positif, dan fleksibilitas dalam bekerja. Selanjutnya, mengapa penting mengatasi stres kerja? Karena stres kerja bisa berdampak negatif pada kesehatan karyawan dan produktivitas perusahaan dan juga menimbulkan biaya yang besar.
Yang kelima, ada gangguan gerak repetitif. Gangguan ini terjadi pada jaringan lunak tubuh seperti otot, saraf, serta jaringan penunjang lainnya pada sistem muskuloskeletal. Gangguan ini pada umumnya disebabkan oleh gerakan berulang yang terus-menerus seperti mengetik atau merakit barang dalam waktu yang lama. Gangguan gerak ini dapat menyebabkan nyeri, kaku, lemah, dan juga mati rasa pada bagian-bagian tubuh tertentu seperti pada tangan, pergelangan tangan, leher, bahu, punggung, pinggang, lutut, kaki, dan juga pergelangan kaki. Untuk mencegah gangguan ini, penting untuk sering beristirahat, mengubah posisi tubuh, dan juga melakukan peregangan secara teratur. Perusahaan juga bisa berperan dengan membuat program yang membantu mengatur kecepatan kerja karyawannya. Yang keenam, duduk. Duduk terlalu lama dapat berbahaya. Terlalu banyak duduk bisa menyebabkan masalah kesehatan seperti obesitas, penyakit jantung, dan masalah punggung. Untuk menjaga kesehatan, sebaiknya kita sering berdiri dan bergerak. Beberapa cara yang bisa dilakukan adalah berjalan-jalan singkat setiap jam, menggunakan meja berdiri, atau treadmill lambat. Yang ketujuh, penyakit menular. Perusahaan bisa mencegah penyebaran penyakit menular ini dengan cara yang pertama, memantau perkembangan penyakit, yaitu bisa dengan mengikuti informasi dari lembaga kesehatan seperti CDC atau Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit. Yang kedua, vaksinasi. Perusahaan secara aktif mengajak karyawan untuk melakukan vaksin. Yang ketiga, dengan pemeriksaan kesehatan. Perusahaan wajib memeriksa karyawan yang baru saja pulang dari daerah wabah dan melakukan karantina terhadap karyawan tersebut. Yang keempat, menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan ini bisa dilakukan dengan mencuci tangan, membuang sampah pada tempatnya, dan juga selalu membersihkan lingkungan kerja. Yang kelima, ada mengatur jadwal kerja. Mengatur jadwal kerja ini dilakukan untuk menghindari kerumunan karyawan, agar jika ada 1 atau 2 orang yang terkena penyakit menular, tidak menular ke karyawan yang lainnya. Yang kedelapan, merokok di tempat kerja. Merokok di tempat kerja dapat meningkatkan biaya perusahaan dan mengurangi produktivitas karyawan. Ada batasan hukum terkait diskriminasi terhadap perokok. Namun umumnya perusahaan memiliki kebebasan untuk membuat kebijakan larangan merokok. Banyak perusahaan telah melarang merokok di dalam ruangan dan bahkan di area umum. Peraturan mengenai merokok elektronik dan marijuana terus berkembang. Trennya saat ini adalah menuju lingkungan kerja yang bebas dengan asap rokok. Dalam penerapan sistem kesehatan dan keselamatan kerja, sebuah perusahaan perlu memperhatikan keamanan dan manajemen risiko dalam bekerja bagi karyawan maupun pekerja yang ada di lingkungan usaha atau perusahaan. Manajemen risiko perusahaan adalah rangkaian proses dalam mengidentifikasi, menganalisa, dan mengelola risiko yang dapat merugikan perusahaan ke depannya. Beberapa faktor risiko bisa muncul dari internal perusahaan sendiri maupun juga dari eksternal perusahaan. Tujuan dari implementasi manajemen risiko adalah untuk mencegah dan mengurangi dampak negatif dari risiko yang dihadapi oleh perusahaan ke depannya. Beberapa cara diantaranya adalah melakukan mitigasi atas risiko-risiko yang akan muncul di setiap proses bisnis perusahaan. Beberapa cara dari perusahaan yang harus ditempuh untuk menerapkan manajemen risiko dalam bekerja adalah bisa menggunakan sosialisasi, implementasi peraturan, SOP maupun instruksi kerja, prosedur keamanan yang ketat, atau melibatkan ahli dalam mengelola manajemen risiko itu sendiri. Beberapa
standarisasi ISO baik internasional maupun nasional yang digunakan oleh sebuah perusahaan, diantaranya ada ISO 9001 terkait dengan kualitas atau mutu, ada ISO 14001 terkait dengan tata kelola lingkungan, dan ISO 45001 terkait dengan sistem kesehatan dan keselamatan kerja. Kedua, mencegah dan menangani kekerasan di tempat kerja. Kekerasan terhadap karyawan merupakan risiko yang sering terjadi di tempat kerjanya. Para pelaku sendiri bisa jadi dari sesama pekerja, dari pelanggan, ataupun juga orang lain yang memiliki hubungan langsung dengan para pekerja itu sendiri. Beberapa ataupun juga banyak insiden yang terjadi seringkali terabaikan oleh manajemen perusahaan, sehingga perusahaan perlu mengambil langkah mitigasi atau antisipasi untuk menghindari terjadinya kekerasan terhadap pekerja itu sendiri. Beberapa langkah tersebut diantaranya, yang pertama, meningkatkan tindakan keamanan, di mana menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi pekerja itu merupakan suatu hal yang sangat penting. Kedua, perbaikan seleksi karyawan sebagai antisipasi dengan mempelajari latar belakang calon karyawan secara menyeluruh, termasuk riwayat hidup, pendidikan, maupun bahkan ekstrimnya adalah catatan kriminal dari setiap pekerja. Yang ketiga adalah pelatihan dan pengembangan. Terhadap pekerja. Pelatihan kepada karyawan tentang bagaimana cara-cara mengenali potensi kekerasan yang akan dialami pekerja. Cara merespon bagaimana situasi kondisi darurat yang akan dialami pekerja, serta bagaimana membangun hubungan yang positif di antara sesama rekan pekerja. Yang keempat adalah kebijakan. Kebijakan yang tegas mengenai kekerasan di lingkungan kerja, berikut sanksinya, merupakan komitmen yang baik bagi manajemen puncak terhadap perusahaan untuk pekerjanya. Beberapa perusahaan telah mengimplementasikan kebijakan terkait dengan bagaimana menciptakan rasa aman, saling menghormati, kesetaraan, dan menjunjung kesamaan posisinya di antara sesama pekerja. Di antaranya adalah respectful workplace policy, jadi bagaimana perusahaan menciptakan sistem yang saling menghargai, melindungi harkat dan martabat manusia, yang dimana itu merupakan unsur yang tinggi terkait dengan nilai-nilai penghargaan hak asasi manusia. Baiklah, selanjutnya akan saya ambil alih. Yang ketiga yaitu keamanan fasilitas. Keamanan fasilitas ini adalah upaya proaktif untuk melindungi aset perusahaan dan karyawan dari berbagai macam ancaman, baik dari dalam maupun luar perusahaan. Bagaimana sih cara meningkatkan keamanan fasilitas? Yang pertama yaitu melakukan analisis risiko yang menyeluruh. Identifikasi semua potensi ancaman yang mungkin terjadi, baik dari dalam maupun dari luar perusahaan. Kemudian setelah mengidentifikasi ancaman, langkah selanjutnya adalah meningkatkan keamanan fisik. Pasanglah CCTV di area-area strategis, gunakan kunci dengan sistem keamanan yang lebih baik, dan juga pertimbangkan untuk memasang alarm. Lalu, latihlah karyawan untuk menghadapi situasi darurat, ajarkan mereka prosedur evakuasi, cara menggunakan alat pemadam kebakaran, dan juga cara memberikan pertolongan pertama. Nah, jangan ragu untuk bekerja sama dengan pihak luar seperti kepolisian atau perusahaan keamanan untuk meningkatkan keamanan fasilitas Anda. Dan yang terakhir yaitu buatlah prosedur khusus untuk situasi-situasi tertentu seperti kebakaran, gempa bumi, dan juga ancaman bom. Pastikan semua karyawan memahami dan dapat mengikuti prosedur tersebut. Selanjutnya yang keempat yaitu terorisme. Ancaman terorisme ini merupakan salah satu ancaman serius yang harus diwaspadai oleh setiap perusahaan. Nah, untuk menghadapi ancaman ini, perusahaan itu perlu melakukan beberapa langkah antisipasi antara lain.
Yang pertama yaitu lakukan pemeriksaan identitas yang ketat terhadap semua pengunjung. Periksa juga email secara berkala untuk mendeteksi adanya ancaman. Kemudian, yang kedua yaitu siapkan organisasi darurat yang siap beroperasi kapan saja. Nah, organisasi ini akan bertanggung jawab dalam menangani situasi darurat akibat serangan teroris. Yang ketiga yaitu tetapkan kriteria dan prosedur penutupan perusahaan jika terjadi ancaman serius. Kemudian, bentuklah tim manajemen krisis yang terdiri dari berbagai pihak terkait. Tim ini akan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan dan juga koordinasi selama masa-masa krisis. Lalu, rancanglah rencana evakuasi yang jelas dan mudah dipahami oleh karyawan. Tentukan jalur evakuasi, titik kumpul, dan juga petugas yang bertanggung jawab. Dan yang terakhir, tunjuklah petugas komunikasi yang bertugas untuk menyampaikan informasi kepada staf, karyawan, dan juga keluarganya. Gunakan media komunikasi yang efektif seperti melalui WhatsApp ataupun email. Baiklah, selanjutnya yang kelima yaitu keamanan cyber. Dimana sekarang ini kita tuh hidup di era digital. Nah, segala sesuatu itu kan kini terhubung dengan internet. Namun di balik kemudahan ini tuh ada ancaman yang mengintai, yaitu keamanan cyber. Nah, serangan cyber ini bisa terjadi kapan saja dan juga di mana saja. Nah, untuk melindungi perusahaan kita dari ancaman ini, kita perlu melakukan beberapa hal penting. Yang pertama, semua orang itu penting, bukan hanya tim IT, tapi kita semua memiliki peran penting dalam menjaga keamanan data perusahaan. Nah, setiap karyawan ini harus sadar akan pentingnya menjaga kerahasiaan data. Kemudian, yang kedua yaitu bersihkan data lama. Data yang sudah tidak digunakan lagi ini sebaiknya dihapus. Ini akan mengurangi resiko kebocoran data. Kemudian yang ketiga yaitu lindungi data. Kita perlu melindungi data kita dengan enkripsi, terutama data yang ada di laptop atau perangkat pribadi karyawan. Nah, kemudian kita harus terus waspada terhadap potensi ancaman cyber. Lakukan pengecekan secara rutin untuk memastikan sistem kita aman. Dan yang terakhir, jika kita merasa kewalahan, jangan ragu untuk meminta bantuan ahli keamanan cyber. Nah, mereka ini dapat memberikan solusi yang tepat untuk melindungi perusahaan kita. Selanjutnya yang keenam yaitu keberlanjutan bisnis dan juga rencana darurat. Nah, selain ancaman cyber, bencana alam atau kejadian tak terduga lainnya juga bisa mengancam keberlangsungan bisnis kita. Nah, oleh karena itu kita perlu memiliki rencana darurat yang matang. Yang pertama yaitu rencana yang detail. Kita harus memiliki rencana yang jelas dan detail tentang apa yang harus dilakukan apabila terjadi bencana. Kemudian libatkan semua karyawan. Nah, setiap karyawan ini harus tahu peran mereka dalam menghadapi situasi darurat. Kemudian melakukan latihan rutin. Lakukan simulasi bencana secara rutin untuk memastikan bahwa semua orang siap. Kemudian yang keempat yaitu identifikasi hal penting. Tentukan aset dan proses bisnis yang paling penting dan harus diprioritaskan. Kemudian yang kelima yaitu komunikasi yang baik. Nah, pastikan semua orang dapat berkomunikasi dengan baik selama terjadi bencana. Lalu yang terakhir yaitu pusat komando. Nah, kita perlu menempatkan tempat sebagai pusat komando untuk koordinasi selama terjadi bencana. Tren yang membentuk SDM itu terdiri media digital dan sosial. Berdasarkan buku Gary Dessler, media sosial seperti Twitter adalah pilihan yang tepat untuk mengomunikasikan informasi darurat dengan cepat kepada orang yang tersebar. Contoh, ketika tornado menghantam Bridgeport, Connecticut beberapa tahun lalu, administrator kota menggunakan Twitter untuk memberitahu warga tentang hal-hal seperti pemadaman listrik dan jalan yang diblokir. Yang kedua, Palang Merah Kanada menggunakan media sosial untuk mempublikasikan informasi kesiapsiagaan dan menanggapi pertanyaan dari masyarakat yang terkena dampak. Ketiga, manajer darurat. Perusahaan utilitas dan masyarakat menggunakan media sosial untuk berbagai informasi terkini tentang hal-hal seperti lokasi tempat berlindung ketika badai Sandy melanda timur laut. Kesimpulan, pertama, kecelakaan kerja disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kondisi kerja yang tidak aman dan tindakan karyawan yang tidak aman. Kedua, peran manajemen sangat penting dalam mencegah kecelakaan. Manajemen harus memastikan kondisi kerja yang aman dan memberikan pelatihan kepada karyawan.
OSHA, Occupational Safety and Health Administration, adalah lembaga pemerintah di Amerika Serikat yang mengatur keselamatan dan kesehatan kerja. 4. Cara mencegah kecelakaan: mengurangi kondisi tidak aman, misalnya memperbaiki peralatan yang rusak, membersihkan area kerja, dan lain-lain. 5. Mengurangi tindakan tidak aman melalui pelatihan, motivasi, dan pengawasan kepada karyawan. 5. Kesehatan kerja: selain kecelakaan fisik, kesehatan mental karyawan juga penting diperhatikan. Salah satu contoh, stres, kelelahan, dan depresi bisa mempengaruhi produktivitas dan keselamatan kerja.